Ini udah ada berapa orang yang join ya? Oh, baru 12 orang. Kita di dalam kelas ada berapa orang ya, Nak? 25. Tolong Putri, tolong di-share link-nya untuk ke grupnya supaya anak-anak pada join semua di grup ya. Ibu tunggu lagi 5 menit lagi ya. Baik, sudah 5 menit. Apakah sudah lengkap? 23 orang. 2 orangnya kemana lagi ya? Oh, ada yang izin sakit. Kok nggak ada izin ke ibu ya? Ya udah, nanti ya tolong Putri, tolong hubungi dulu yang sakit ke ibu ya. Oke, baik anak-anak, ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah liburan semester ini sudah cukup? Apa kurang? Kok masih kurang? Bukan udah lama ya? Kita kan libur semester sebulan. Pasti kalian ini main game terus nih. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan bahas singkat saja ya tentang akhlak. Nah, akhlak itu ada 2, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi sebelum kita masuk nih ke materi kita, ada yang tahu nggak sih arti dari akhlak itu seperti apa? Ayo, masa kalian nggak ada yang tahu nih pengertian akhlak itu apa? Umumnya aja deh, basicnya aja. Ya, boleh tulis di room chat nggak apa-apa kok. Oke, ini dari Indi. Akhlak itu adalah tabiat, Bu. Oh, iya betul, tabiat. Tuh, siapa lagi? Ayo, siapa? Bisa kok kalian room chat aja kalau misalnya kalian nggak mau open mic. Rifki, ya? Ya, betul. Sikap atau perilaku. Nah, jadi akhlak itu adalah tabiat atau sikap atau perilaku keseharian kita. Nah, betul sekali kata kalian. Jadi, akhlak itu yang sudah Ibu kasih tahu tadi, akhlak itu ada 2, tercela dan juga terpuji. Nah, yang pertama itu terpuji. Akhlak terpuji itu seperti apa sih? Nah, jadi akhlak terpuji itu adalah sikap atau perilaku yang baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan juga diri kita sendiri. Kok ada diri kita sendiri sih, Bu? Iya dong. Akhlak terpuji itu sangat penting banget bagi kita sendiri. Nah, yang pertama itu Ibu kasih contoh nih. Contoh dari akhlak terpuji kepada Allah. Itu seperti apa? Nah, ada nggak yang tahu nih? Ayo dong. Udah kelamaan liburan nih kayaknya kalian ya. Ya, Indi, boleh di room chat nggak apa-apa. Ya, Indi bertawakal. Betul sekali, bertawakal. Bertawakal dan juga berdoa. Itu bisa dimasukkan kepada contoh akhlak terpuji terhadap Allah. Nah, sekarang yang kedua ada contoh akhlak terpuji terhadap sama manusia itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah husnuzon. Nah, husnuzon ada yang tahu nggak nih? Betul sekali. Berprasangka baik. Kalau misalnya suuzon, apa bedanya sama suuzon? Ibu mau tanya sama kalian. Ari, ya? Betul sekali. Berprasangka buruk, betul. Jadi, contoh akhlak terpuji terhadap sama manusia itu ada berprasangka baik, terus juga saling menolong, terus saling menghargai dan rendah hati. Nah, itu juga termasuk. Nah, contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, seperti apa? Ya, rendah hati bisa juga disebut dengan termasuk dengan contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Dan juga, ayo, kalian nih, masih Ibu terus nih yang ngomong. Ini kan kita masih basic nih, Ibu masih memberikan materi yang sangat basic sekali karena pertemuan pertama. Nah, masa kalian nggak ada yang tahu nih akhlak terhadap diri sendiri itu seperti apa? Sabar dengan ketentuan Allah, Ibu. Betul sekali. Siapa ini?
Kok namanya 0101 ya? Bisa di-rename dulu nggak? Oh, Jati. Ternyata Jati. Ya, ya betul, Jati. Sabar dengan ketentuan Allah. Tuh. Siapa lagi nih? Yang lainnya? Oh, Sadat. Ya. Rendah hati, betul sekali. Siapa nih? Memelihara kesucian dan kehormatan diri, Bu. Betul. Betul sekali tuh. Nah, jadi itu sudah termasuk contoh-contoh terhadap contoh akhlak terpuji terhadap diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke akhlak tercela terhadap Allah itu seperti apa. Nah, sebelum kita memasuki contoh akhlak tercela terhadap Allah itu seperti apa, kita kita ulik lagi lah pengertian dari akhlak tercela itu seperti apa. Ayo yang bisa, ayo. Siapa ini di room chat? Iya, Zafira. Ya, Zafira, betul sekali. Jadi akhlak tercela itu adalah sikap atau perilaku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan diri kita sendiri. Nah, contohnya sama, seperti apa nih? Contoh akhlak tercela terhadap diri kita sendiri. Kita dari bawah dulu deh, dari diri kita sendiri. Tadi apa? Kita tinggal balikin aja. Tidak sabar dengan ketentuan Allah. Dan juga apa? Tidak berdoa. Terus apa lagi? Tidak rendah hati. Tadi apa lagi contohnya? Ayo, masa kalian udah lupa sih? Tadi kan Ibu kan sudah menyebutkan contoh-contohnya. Tidak memelihara kesucian dan kehormatan diri. Betul sekali tuh. 100 buat Jati. Nah, sekarang akhlak tercela terhadap Allah. Nah, seperti apa? Ayo. Nggak ada yang bisa ya. Nah, jadi Bu kasih contoh ya. Seperti murtad, dan juga musyrik, dan juga apa nih? Tidak bersyukur. Nah, itu juga termasuk. Nah, sekarang contoh dari akhlak tercela terhadap sama manusia. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan yang akhlak terpuji terhadap sesama manusia itu seperti apa. Ayo, masa kalian nggak ada yang tahu sih? Nih, raise hand. Siapa nih? Ya, Ramadan. Ya, boleh Ramadan bisa tulis di room chat aja. Ya, betul. Suuzon. Nah, jadi kebalikan dari husnuzon tadi ya. Jadi suuzon itu seperti apa? Nah, suuzon itu seperti berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu sangat tidak boleh. Apalagi kita tidak punya bukti nih untuk menjudge seseorang itu seperti ini, seperti itu. Kalau misalnya ada bukti, nah kita juga tidak boleh menjudge. Kita simpan saja. Biar kita dan Allah yang tahu seperti apa itu. Terus contoh seperti apa lagi nih? Iri dengki, mudah marah, kikir. Nah, itu juga termasuk, bukan kikil ya, tapi kikir. Nah, jadi seperti itu. Ibu cuma membahas itu saja karena kan kita pertemuan pertama ya. Kalian juga pasti masih merefresh otak dulu yang tadinya sedang tidur-tiduran, sedang malas-malasan. Nah, Ibu tahu. Apakah ada yang bertanya tentang materi ini? Apakah sudah jelas? Apakah sudah paham? Kalau misalnya ada yang bertanya atau ingin menambahkan materi Ibu tadi, silakan kalian tulis di room chat ya. Ibu tunggu. Iya, Indi ini bisa di room chat ya. Indi katanya, Ibu saya izin menambahkan contoh dari akhlak tercela terhadap Allah, seperti itu. Katanya ada munafik dan juga takabur, betul sekali. Tuh. Ini juga nih, ini katanya bertanya, Ibu murtad itu seperti apa ya Ibu? Oke, murtad itu adalah keluar dari ajaran agama Islam. Nah, itu tidak boleh. Semisalnya nih kita sudah beragama Islam, tapi kita keluar dalam arti kita ingin mempunyai agama yang lain seperti agama Katolik,
Buddha, dan lain-lain. Itu tidak boleh sekali, tidak boleh. Tapi kalau mu'alaf itu boleh, pasti jelas boleh. Karena kan, ayo siapa lagi ingin bertanya? Ini baru Indi dan Putri. Putri tadi menanggapi, yang menambahkan ya. Kalau misalnya tadi si Indi itu bertanya seperti apa sih Bu? Apa kalian ini sudah paham ya? Wah, kalian sudah paham sekali, keren. Mantap. Berarti liburan semester ini tidak sia-sia ya. Kalian pasti sering membaca buku, ya kan? Tidak bermain game seperti itu. Kita sampai jam berapa ya, Nak? Sekarang jam berapa ya? Oh, 16.31. Kita sampai jam berapa ya, Nak? 16.35. Oh, sekarang bentar lagi berarti ya. 3 menit lagi berarti. Sekarang udah 16.32. Oke, kita tunggu saja. Siapa yang bertanya? Oh iya, nanti ini karena pertemuan pertama dan Ibu membukanya juga dengan materi yang sangat basic, Ibu nanti akan memberikan tugas di GC, jadi kalian kumpul, Ibu kasih tenggatnya itu jam 12 malam ini. Tentang materi ini, kalau kalian mendengarkan dan paham, kalian pasti cepat menyelesaikan tugas tersebut. Tuh. Oke, mungkin Ibu tutup saja ya. Ini juga udah 16.34. Kalian mungkin bosan dan ini juga udah sore, mungkin kalian lapar dan ngantuk. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung WA saja ke Ibu. Ibu juga insya Allah waktunya luang. Ibu akan membalas dengan cepat. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan juga kalian mengerti dan bisa kalian terapkan gitu. Mungkin itu saja. Maaf kalau misalnya Ibu banyak banget salah kata atau Ibu banyak cengcong. Mungkin itu saja ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya, Nak. Iya, sama-sama. Iya, sehat selalu. Iya. Izin end meeting ya, Nak.